coming out my throat. Guess I better wash my mouth out with soap. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. Selamat pagi menjelang siang, Lur. Ketemu lagi dengan aku, Pariani 88. Angka favoritku, iya. Angka favorit itu sangat terfavorit ya. Sebelum aku menyapa kalian semua, maaf ya. Hai Lur, hai friend, all my friend, dimanapun kalian berada, siapa tahu melihat videoku. Yaitu dengan angka 88 itu angka terfavoritku karena itu angka yang selalu menemani hati dan pikiranku dan membuat aku selalu menyatu dimanapun aku berada. Kenapa itu? Itu sejarah yang sangat besar buat aku, yang sangat berharga buat aku karena kakek nenekku punya 8 anak dan bapak ibu punya 8 anak, dan aku itu sangat bangga punya banyak saudara, dan semoga kakek nenekku, kedua orang tuaku di sana selalu mendapatkan doa-doa dari anak cucunya dan selalu doa yang terbaik untuk mereka dan mereka tenang di sana. Nah, itulah dari angka 88, dan kali ini sedang libur, habis ngopi di pinggir danau, terusan kepingin jalan-jalan untuk melihat tempat. Siapa tahu ada yang bisa diceritakan. Let's go, ikutin Pariani 88, angka favoritku. Iya. Oke. Ikutin terus perjalananku hari ini. Oke. Terima kasih. Halo, hai guys. Ini aku berada di hotel mewah ini. Aku dari berjauhan ya. Ini sudah mulai aktif pas. Mudah-mudahan corona itu COVID-19 segera berakhir agar normal kembali. Biasanya di sini turisnya itu banyak luar biasa. Dan diketahui teman-teman sedulur semua, hai guys. Di sini ada berapa bendera? 1 bendera, 2 bendera, 3 bendera, 4 bendera, 5 bendera. Menandakan ini adalah hotel milik 5 negara. Dan hotel ini sangat berkesan seperti istananya Raja Fir'aun yang tadinya aku bilang sangat tertarik, dan sangat tertarik itu adalah di sini persis istana Raja Fir'aun, jika ke dalamnya apalagi, karena kebetulan aku pernah ikut ke dalamnya ya Lur ya, untuk bertugas sama bos di dalam dan di bawah tanahnya juga. Masya Allah, di dalamnya itu semuanya piramidnya itu adalah dayang-dayang Raja Fir'aun di masa dulu. Jadi gambaran mungkin seperti di dalam Al-Quran itu ya, bukan saya lagi memojokkan siapapun. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan Fir'aun itu terus dan terus dengan generasi yang akan datang. Jadi siapapun yang bertahta cara pikirannya dan untuk menjadi raja itu tetap ada, walaupun sudah tidak ada kerajaan lagi. Mungkin hanya di beberapa wilayah aja yang ada kerajaan, tapi kalau di sini ini benar-benar seperti istana Raja Fir'aun. Di dalamnya itu Masya Allah ya Lur ya, karena semuanya itu berbentuk raja dan dayang-dayangnya, dan semuanya itu seperti persis di dalam Al-Quran, yaitu kerajaan Fir'aun. Maaf ini ya kemungkinan juga yang memiliki hotel ini pasti seorang raja ya. Kalau sekarang kan orang sekaya raya, uang berlimpah, semuanya bisa dipanggil raja of the money. Ya. Dan aku akan ke sana sebentar lagi untuk ke dalam.
Hai guys, hai lur, aku sudah berada di dalam, ini bukan di dalamnya, aku ada di samping, di depan bangunan istana Raja Fir'aun ya, yang ya karena di Makau ini penuh dengan sejarah. Semua yang ada di Al-Quran itu tertulis di Makau ini dipraktekkan dan diadakan, semuanya tentang, ada kisah Nabi Musa alaihi salam, maksudnya mereka nggak tahu kisahnya kemungkinan, tapi itu sejarahnya itu ada. Nah ini yang tadi aku bilang bangunan istana Raja Fir'aun, karena ini sangat menyerupai kala bangunan Nabi Musa alaihi wasallam. Dan ini kalau bagi orang yang tahu itu disebut bangunannya zaman Raja Fir'aun. Nah, jadi Raja Fir'aun itu selalu ada ya, bahkan sangat nyata, tidak tergantikan. Seorang raja itu akan bertahta terus dan bertahta. Nah, di sana itu ini bangunan yang sangat unik, seperti gapura tentang Qarun yang ada di Mesir ya, yang di Mesir itu telah hancur dikarenakan sebenarnya Qarun itu kan dibuat untuk berwasilah mensiarkan agama Allah pada masa itu, Nabi Musa alaihi wasallam, tapi dijadikan untuk tempat maksiat sama kaum-kaumnya Raja Fir'aun, pengikut-pengikutnya Raja Fir'aun. Maka dari itu kun fayakun, Allah telah menghancurkan Qarun dan menyisakan sebagian, dijadikan sebagai bukti nyata adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini itu adalah bangunan persis bangunan Qarun di Mesir. Tidak ya mungkin arsitekturnya itu arsitek yang mengenal tentang Al-Quran pastinya, walaupun secara tidak langsung orang itu tidak mengakui Islam, tidak Islam kemungkinan, tetapi mengakui akan kebesarannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tuh itu ada mimbar-mimbarnya kan, persis seperti bangunan Qarun di kala Nabi Musa alaihi salam, persis sekali, dan tidak dibuat sedikit pun. Dan Masya Allah, di sini itu benar-benar nyata. Jadi siapapun yang sudah hatam Al-Quran ya, yang sudah mengetahui tentang sejarah Islam, betapa mulianya, betapa sungguh kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah nyata dan ada ya. Jadi tidak main-main belaka, yaitu benar-benar nyata. Dan ini adalah sejarah zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Ya pasti persisnya begini ya bangunan-bangunan. Mungkin kala itu masih lebih kuno daripada ini, tetapi ini juga dengan nyata dan tidak tidak ngomong kosong ya. Di dalam Al-Quran itu tidak ngomong kosong. Jadi di Al-Quran semuanya adalah nyata. Jadi Allah telah menunjukkan kebesarannya kepada manusia, penghuni dunia ini, bahwa kebesaran Allah itu ada, sehingga walaupun Allah sudah murka dengan hancurnya Qarun yang ada di Mesir karena kebatilan, kedaliman itu kaumnya Raja Fir'aun itu, sehingga Qarun hancur, tetapi masih ada arsitektur yang membangun Qarun di negara Makau ini
yang benar-benar persis dengan bangunan Qurun yang ada di Mesir itu. Nah, jadi puing-puingnya itu persis sekali. Kalau di Mesir itu masih ada puing-puing Togor yang berdiri itu di beberapa titik, walaupun sudah pura-pura ndak akan datangnya asyap yang benar-benar menakutkan, tapi benar-benar ini masih ada di beberapa pojok belahan bumi gitu ya. Semua sahabatku, di sini tuh aku selalu merasa lemas di bangunan tua sejarah Nabi Musa alaihissalam. Banyak turis dari negara lain di sini, dan aku kalau selalu ke sini tuh seperti sedang membaca Al-Quran, karena apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihi wasallam itu benar-benar ada dan nyata, dan sejarahnya pun masih ada. Walaupun di Mesir itu sudah hancur karena kemarahan karena murka, karena tempatnya Nabi Musa untuk mensiarkan agama Allah tapi dijadikan tempat maksiat, tempat kedaliman, maka datanglah sebuah ajab yang menghancurkan Qurun itu. Tetapi di sini itu ada arsitektur yang benar-benar membangun Qurun itu sesuai yang dibangun di Mesir kala Nabi Musa alaihi wasallam dulu beliau masih ada. Disitulah kisah-kisah yang kulik dari perjalananku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di lain vlog. Aku Pariani 88, angka favorit di rumah. I love you all guys, dan sampai jumpa lagi. Semoga suka ya dengan vlog-vlog aku, walaupun yang sangat sederhana ini ya. Terima kasih, bye, assalamualaikum.